Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tutorial untuk melakukan beberapa fungsi pada QGIS. Fungsi yang pertama adalah query data, yang kedua adalah menampilkan label, dan yang ketiga adalah dissolve atau menggabungkan area-area pada peta yang memiliki data atribut sama. Oke, mari kita mulai dari query data. Yang pertama perlu kita lakukan tentunya adalah membuka software QGIS itu sendiri. Setelah terbuka dan kita masuk ke dalam QGIS, kita buat project baru. Kemudian pada bagian browser, kita coba cari peta yang ingin kita analisis. Di sini saya akan menggunakan peta Kabupaten Karawang. Seperti biasa, kita masukkan ke dalam layer. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat peta Kabupaten Karawang yang sudah terbagi-bagi dan sudah ada bagian atau batas-batas desa dan kelurahannya. Dan di sini, bayangkan jika kita akan mencari satu kelurahan untuk kita ketahui lokasinya ada di mana. Nah, jika kita hanya mengira-ngira seperti ini, misalnya saya ingin menemukan kelurahan Teluk Jambe. Teluk Jambe kira-kira ada di sini. Nah, jika seperti itu, kemungkinan salahnya tentunya akan besar. Makanya kita perlu melakukan query data. Caranya tentunya tidak terlalu sulit. Kita klik kanan pada bagian layer, kita cek Open Attribute Table. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat ada berbagai informasi mengenai peta yang ditampilkan di QGIS ini. Yang pertama tentunya kita perlu mengetahui dulu bagian mana yang menampilkan nama-nama kelurahan atau desa. Dan pada data atribut ini kita bisa lihat bahwa nama-nama kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Karawang ada pada bagian value Namo BJ. Ini ya, Namo BJ. Setelah kita ketahui, lalu kita klik di atasnya itu ada select features using an expression. Klik. Nah, kita temukan dulu value Namo BJ. Di sini value Namo BJ kita klik 2 kali. Kemudian kita klik sama dengan, kita pilih all unique. Nah, kita bisa menemukan nama-nama desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang. Misalnya saya ingin menemukan kelurahan Teluk Jambe. Nah, ada Teluk Jambe di sini, kita klik 2 kali, hingga tampilannya seperti ini. Namo BJ sama dengan Teluk Jambe. Kemudian kita select features. One matching feature selected. Kita close, kita minimize, dan kita bisa melihat ada satu wilayah atau satu area yang memiliki warna berbeda dari yang lainnya. Dan ini adalah kelurahan yang tadi kita cari, yaitu Teluk Jambe. Oke, nah sekarang saya akan coba close dulu. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui semua nama-nama kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Karawang tanpa kita harus pilih satu-satu seperti query data tadi? Tentunya caranya adalah kita klik sini, show labels. Nah, belum ada yang muncul, kita klik lagi, klik kanan lagi, klik bagian properties. Pada bagian kiri, kita pilih yang label. Nah, di sini tidak muncul informasi karena value yang ditampilkan adalah KDPP-UM. Sementara untuk value yang memiliki nama-nama kelurahan dan desa itu adalah Namo BJ. Kita klik Namo BJ, apply. Oke, nah sekarang kita bisa melihat nama-nama desa dan atau kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang. Kita bisa zoom in, zoom out untuk mencari nama-nama. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata bagian paling utara itu adalah Kelurahan Tanjung Pakis, kemudian ada Tanjung Mekar, dan pada bagian selatan, paling selatan itu ada Buana Jaya, dan juga ada Sukasari. Nah, itu untuk menampilkan label. Kemudian, misalnya kita masih kesulitan menemukan daerah yang ingin kita cari, kita klik kanan lagi,
kita open attribute table lagi. Nah, misalnya saya ingin menemukan Adiarsa. Kita cukup klik pada Adiarsa, zoom to feature. Kita lihat, nah muncullah bagian Adiarsa. Kita klik kanan, flash feature. Nah, dia akan ada kayak flashnya gitu untuk menunjukkan wilayah yang ingin kita temukan. Kita coba lagi, balon gaduh, flash feature. Oke, ternyata di sebelah sini. Nah, itu adalah beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk menemukan wilayah atau area atau data apapun yang ingin kita cari. Oke, kita close dulu, kita unclick. Sekarang seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga nih, contohnya kita ingin melakukan query data pada jalan. Kita tinggal masukkan jalan. Nah, di sini kita sudah melihat jalan pada peta Kabupaten Karawang. Tapi masalahnya ternyata pemandangannya cukup terganggu karena jalan ini banyak bertabrakan dengan garis hitam yang membatasi setiap desa. Oke, sekarang saya ingin menghilangkan wilayah-wilayah atau batas-batas yang tampil pada peta ini. Caranya kita pergi pada processing toolbar, kita klik dissolve. Dissolve. Nah, karena kita ingin menghilangkan atau meleburkan wilayah desa di Kabupaten Karawang, kita pilih administrasi desa. Kemudian kita run. Nah, muncullah satu layer baru, yaitu dissolve, yang ada pada bagian paling atas. Nah, sekarang kita geser dissolve ini ke bawah jalan. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan jalan yang ada pada Kabupaten Karawang dengan lebih jelas dibanding tadi. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu lagi nih, jalan di Karawang ada apa aja sih? Kita klik kanan, open attribute table. Nah, kita bisa cari dulu value yang menampilkan informasi nama jalan. Nah, ada pada bagian remark. Remark ada jalan lain, jalan setapak, jalan lokal, jalan apalagi ya, ada jalan tol. Nah, sekarang kita lakukan langkah seperti yang pertama tadi, query data. Klik ini, kemudian kita pilih field and value, kita pilih remark, sama dengan all unique. Nah, saya ingin menemukan jalan tol 2 jalur dengan pemisah. Klik lagi sampai muncul di sini, select features. Kemudian kita close, ternyata ada 43 features yang match. Kita close lagi. Nah, bisa dilihat jalan tol yang tadi ingin kita cari itu warnanya akan berbeda dengan jalan yang lainnya. Oke, jika ingin lebih jelas, bisa kita klik sini, kemudian properties, kita coba ganti warna jalannya biar nggak mirip ya. Kita cek warna jalannya itu menjadi abu-abu. Oke, fine. Nah, maka dari itu kita bisa lihat yang warna kuning ini itu adalah jalan tol. Oke, nah itulah dia tutorial singkat untuk melakukan query data, kemudian untuk melakukan dissolve, dan juga untuk menampilkan label. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam mempelajari QGIS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.